Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia adalah sistem yang digunakan dalam mengelola personel yang ada di dalam perusahaan. Fungsi SDM merupakan departemen atau divisi di dalam organisasi yang bertanggung jawab atas banyak kegiatan yang berhubungan dengan SDM. Kegiatan utama SDM terdiri dari 4, yaitu yang pertama ada perekrutan dan penerimaan, yang kedua pendidikan dan pelatihan, ketiga manajemen data, yang terakhir pengertian dan administrasi tunjangan. Subsistem input sistem informasi SDM. Subsistem informasi akuntansi. Data yang diolah terdiri dari data personel dan data keuangan. Data personel relatif lebih permanen dan bersifat non-keuangan. Data keuangan bersifat keuangan dan cenderung dinamis. Subsistem penelitian SDM mengumpulkan data melalui proyek penelitian khusus. A. Penelitian suksesi. B. Analisis dan evaluasi jabatan. C. Penelitian keluhan. Subsistem intelijen SDM mengumpulkan data yang berhubungan dengan SDM dari lingkungan di luar perusahaan. Database SIDM. Data yang tersimpan dalam database SISDM terdiri dari data pegawai dan data non-pegawai. Data pegawai berisi data yang berhubungan dengan data pegawai atau perusahaan yang ada. Data non-pegawai berisi data non-pegawai dalam database perusahaan seperti data agen, tenaga kerja, akademi atau universitas, serikat pekerja, dan pemerintah. Sistem informasi kepegawaian berguna untuk mengolah data kepegawaian. Data yang terdapat pada SI kepegawaian terdiri dari 4, yaitu data induk, terdiri dari identitas pegawai memuat, NIP, nama, alamat, tempat, dan tanggal lahir, agama, dan lain-lain. Data riwayat kepegawaian, data kenaikan jabatan, data prestasi kerja, data pensiun, dan lain-lain. Data pendidikan keluarga dan lain-lain. Data pendidikan, data keluarga, data tanggungan, dan terakhir ada output, data pribadi, daftar pegawai yang akan naik jabatan, data pegawai yang akan pensiun. 2. Subsistem output sistem informasi SDM. Yang pertama ada subsistem angkatan kerja. Semua kegiatan yang memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasikan kebutuhan pegawai di masa depan. Kedua, subsistem perekrutan, melakukan kegiatan perekrutan. Yang ketiga adalah sistem manajemen angkatan kerja, menggunakan aplikasi untuk mengetahui usaha pengembangan angkatan kerja yang sudah dilakukan. Yang keempat adalah subsistem kompensasi, melakukan proses pengajian, input data gaji pokok, data tunjangan, data kenaikan jabatan, data lembur, dan data potongan. Output laporan, slip gaji, rekapitulasi gaji pegawai per bulan. Yang kelima, subsistem tunjangan, menyediakan paket tunjangan baik bagi pegawai yang masih bekerja maupun yang pensiun. Yang keenam, yang terakhir, subsistem pelaporan lingkungan, ditunjukkan untuk memenuhi tanggung jawab kepada pihak yang berkepentingan di luar perusahaan. Sekarang kita akan menjelaskan tentang sistem informasi sumber daya informasi. Sistem informasi sumber daya informasi. Dasar informasi, analis sistem, programmer, pengelola, database, spesialis jaringan,
dan personel operasi. Sumber daya informasi perusahaan meliputi hardware, software, para spesialis informasi, pemakai fasilitas, database, dan informasi. Sistem yang menyediakan informasi mengenai sumber daya informasi perusahaan pada para pemakai di seluruh perusahaan. Manajer unit jasa informasi dikenal dengan istilah CEO, Chief Information Officer. Chief Information Officer atau CEO berkontribusi pada perencanaan strategis perusahaan dan jasa informasi. 2. Sumber kepemimpinan utama dalam mencapai dan memelihara kualitas informasi, menjaga keamanan sumber daya informasi, merencanakan keadaan tak terduga, dan menjaga biaya sumber daya informasi tetap terkendali. Keamanan sistem mengacu pada perlindungan terhadap semua sumber daya informasi perusahaan dari ancaman oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Tujuan keamanan adalah ada kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas. Gangguan terhadap sistem informasi. Yang pertama sengaja dan kedua tidak sengaja. A. Kesalahan teknis, masalah hardware, syntax error. B. Gangguan lingkungan, petir, gempa bumi, air, dan debu. C. Kesalahan manusia, menggunakan data yang salah, menghapus tanpa sengaja. Mengelola gangguan sebagai berikut. Yang pertama, membina internal user. Yang kedua, memasang pengendalian di sistem informasi. Yang ketiga, memeriksa efektivitas pengendalian yang dipasang. Yang keempat, merencanakan pengembalian recovery akibat gangguan. Pengendalian keamanan informasi adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari risiko atau meminimalkan dampak risiko pada perusahaan. Pengendalian terbagi menjadi 3, yaitu pengendalian teknis, pengendalian formal, dan pengendalian informal. Pengendalian keamanan informasi. A. Pengendalian teknis. Yang pertama ada pengendalian akses, kedua sistem deteksi gangguan, 3 firewall, dinding pelindung, keempat pengendalian kriptografis, yang kelima pengendalian fisik. B. Pengendalian formal. Penentuan cara berperilaku, dokumentasi prosedur dan praktik yang diterapkan, dan pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. C. Pengendalian informal. Program-program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Strategi pengurangan biaya manajemen informasi terdiri dari 4, yaitu yang pertama konsolidasi, mengurangi jumlah sumber daya informasi yang terpisah. Yang kedua, downsizing, transfer berbagai aplikasi berbasis komputer dari konfigurasi peralatan besar mainframe ke platform yang lebih kecil, komputer mini LAN berbasis PC. Smart sizing, pemindahan ke sistem yang kurang mahal tetapi penuh daya. Outsourcing, mengkontrakkan keluar semua atau sebagian operasi komputer perusahaan kepada organisasi jasa di luar perusahaan. Keuntungan pengurangan biaya. Smart sizing, yang pertama pengurangan biaya. 2. User friendly, 3. Lebih cepat dalam menjalankan sistem. Keempat, user dapat berpartisipasi dalam pengembangan sistem. Kelima, user dapat berkomunikasi dengan staf IT dengan lebih baik. Outsourcing, yang pertama pengurangan biaya, yang kedua dapat memperkirakan biaya-biaya masa depan. Terima kasih telah menonton video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.